Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pemirsa Sisma TV yang berbahagia, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dan di bulan suci Ramadan ini mudah-mudahan ibadah puasa kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita menjadi pemenang, yaitu menjadi orang-orang yang muttaqin. Nah, pemirsa Sisma TV yang berbahagia, kali ini kembali lagi bersama Kalam Mutiara spesial Ramadan yang tetap menghadirkan Ustadz Bayu ya dari SMP Islam Sebelah Malang Full Day School, yang kali ini kita akan mengupas tentang nuzul Quran. Ustadz Bayu, kita akan mengupas tentang nuzul Quran ya, yang beberapa hari yang lalu telah kita peringati. Namun apa dan bagaimana makna dari nuzul Quran ini akan kita kupas setelah yang satu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya Dr. Ali Afandi, Magister Pendidikan, selaku Sekretaris Direktur Lembaga Pendidikan Islam Sebelah Malang, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1443 Hijriah. Semoga kita diberi kekuatan dan keikhlasan dalam menunaikan ibadah puasa tahun ini, sehingga kita benar-benar menjadi orang-orang yang bertakwa. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa Sisma TV yang berbahagia, sekali lagi di studio sudah hadir Ustadz Bayu yang akan mengajak kita ya berbincang tentang nuzulul Quran. Baik Ustadz Bayu, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillahirabbil alamin, tetap masih kita dalam suasana Ramadan. Ya. Mudah-mudahan di akhir-akhir Ramadan ini kita semakin istiqomah, semakin semangat lagi memacu ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke. Baik Ustadz Bayu, beberapa hari yang lalu ya kita telah memperingati nuzulul Quran, yaitu diturunkannya Al-Quran. Mungkin ini bisa dijelaskan ini, momen apa itu Ustadz Bayu? Terima kasih Pak Maskur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Mengenai nuzulul Quran masyhur di Indonesia. Dan bahkan di beberapa negara Arab dan negara Islam kita peringati setiap 17 Ramadan. Yang maknanya dari nuzul Quran adalah peringatan turunnya Al-Quran. Nah, di sini perlu kita ketahui bersama bahwa turunnya Al-Quran pada 17 Ramadan ini adalah waktu yang sebenarnya oleh para ulama diperdebatkan sebenarnya. Apakah benar tanggal 17 Ramadan atau tidak, tetapi kita tetap mengikuti pendapat yang jumhur, pendapat ulama yang kebanyakan yang menyatakan bahwa turunnya Al-Quran adalah pada tanggal 17 Ramadan. Al-Quran itu diturunkan melalui 3 tahapan Pak Maskur. Yang pertama, Al-Quran itu berada di Lauhul Mahfuz, kemudian diturunkan ke Baitul Izzah. Nah, waktu turunnya ke Baitul Izzah ini yang disindir atau disebut di dalam surat Al-Qadar, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Jadi sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran itu pada malam Lailatul Qadar. Ini turun ketika dari Baitul Izzah, dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Kemudian dari Baitul Izzah atau langit dunia itu diturunkan selama berangsur-angsur kepada Rasulullah selama 23 tahun. 13 tahun di Mekah,
dan sisanya di Madinah. Jadi turunnya kepada Rasulullah 23 tahun. Tapi kalau turunnya dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah tadi sekaligus. Langsung. Ya, sekaligus. Yang kita kenal sebanyak 30 juz ini ya. Ya, 30 juz, 114 surat. Ya. Tapi penurunannya kepada Rasulullah mulai dari Baitul Izzah ke hati Rasulullah itu diturunkan secara berangsur-angsur gitu ya. Jadi saya pikir makna dari nuzul Quran adalah kita memperingati turunnya wahyu Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW berupa Al-Quran itu, yang mana itulah yang akan menjadi pedoman dan mukjizat yang abadi bagi Rasulullah SAW dan menjadi petunjuk bagi kita umat Islam. Bahkan salah satu warisan ya dari Rasulullah kan menurunkan warisan dua ya, Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW yang dikatakan Rasulullah, in tamassaktum bihima lan tadillu abadan. Kalau kalian itu berpegang teguh kepada dua hal, yaitu Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW, kita berpegang teguh dengan benar, maksudnya ya kita belajarnya dengan benar, kita mengambil ilmu dari Al-Quran dan hadis dari guru yang benar, maka lan tadillu abadan, tidak akan tersesat selama-lamanya. Baik Pak Bayu, kalau tadi dijelaskan bahwa proses turunnya Al-Quran ini ya, ada dua tahap, artinya yang pertama langsung menyeluruh dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, kemudian disampaikan kepada Rasulullah ini kan secara bertahap. Nah, ini apa maknanya ini, Ustaz Bayu, bahwa Al-Quran ini kok diturunkan kepada Nabi Muhammad itu secara bertahap? Ya, Al-Quran diturunkan secara bertahap kepada Rasulullah tentu mengikuti situasi dan kondisi yang terjadi, mengikuti peristiwa-peristiwa yang terjadi. Sehingga ada peristiwa apa, kemudian ayat yang bersesuaian itu diturunkan. Hukum-hukum ya. Rasulullah ketika sedang menghadapi pertanyaan dari para sahabat, misalkan turun ayat. Ketika ada satu peristiwa perang Badar, misalkan turun ayat di sana. Dan selain itu juga untuk menguatkan hati Rasulullah SAW, untuk memantapkan hati Rasulullah SAW. Nah, itu juga menjadi hikmah bagi kita ya. Rasanya di dalam menghafal Al-Quran secara khusus atau kita belajar secara umum, memang baiknya bertahap, gitu ya, tidak langsung. Karena sesuatu yang langsung dan instan itu ya mungkin saja bisa, tetapi apakah itu bisa tahan lama? Tahan lama melekat dalam diri kita. Kita renungi, saya pikir seperti ada, oh ini metode membaca cepat. Iya, membacanya cepat, tapi paham enggak kan begitu. Pertanyaannya begitu. Jadi diturunkannya selama 23 tahun berangsur-angsur membawa hikmah untuk menguatkan dan memantapkan hati Rasulullah SAW gitu ya. Begitupun dengan kita, itu menjadi hikmah bahwa kalau kita ingin mempelajari sesuatu, mempelajari Al-Quran dalam hal ini ya, ada proses itu bertahap, dia tidak bisa langsung kan bisa langsung hafal itu ya, sehari mungkin atau satu minggu saja. Tapi saya pikir apakah itu bisa bertahan lama, apakah itu sudah paham dengan maknanya, tentu masih jauh. Oke, baik pemirsa Sisma TV yang berbahagia, sebelum kita lanjutkan lagi bincang kita tentang Nuzulul Quran, nanti kita akan bahas bagaimana kita memaknai Al-Quran sebagai hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Tetapi kita lihat dulu informasi dari Sekolah Islam Sabilah Malang atau Sisma seperti berikut ini.
Oke, baik pemirsa Sisma TV yang berbahagia, kita lanjutkan dialog kita dengan Ustadz Bayu melalui segmen Kalam Mutiara spesial Ramadan ini tentang Nuzulul Quran. Tadi Ustadz Bayu ini kita lanjutkan obrolan kita yang tadi sudah dijelaskan apa itu Nuzulul Quran dan Rasul telah menerima wahyu Al-Quran ini dan menyebarkannya ke umat Islam selama 22 tahun lebih ya. Lalu apa ini daya tawar Al-Quran ini sebagai petunjuk bagi umat manusia atau hanya untuk orang Islam saja? Baik. Di dalam surat Al-Baqarah dikatakan bahwa Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Di dalam surat Al-Baqarah itu dijelaskan bahwa Al-Quran itu memang huda, menjadi petunjuk. Tetapi bagi siapa? Nah, ayat selanjutnya menjelaskan lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sini bisa kita ambil pelajaran, pemahaman bahwa ada kalanya Al-Quran itu memang ada di dalam genggaman seorang muslim, tapi tidak bisa menjadi petunjuk karena dia tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Ada kalanya memang Al-Quran dia baca setiap hari, tapi karena ketakwaannya itu kurang atau dia tidak bertakwa kepada Allah SWT, hanya sekedar membaca saja, maka Al-Quran tidak mampu menjadi petunjuk. Ya. Itu sama seperti orang-orang yang waktu itu hidup bersama Rasulullah SAW, seperti Abu Lahab, Abu Jahal. Waktu itu ketika disampaikan ayat-ayat suci Al-Quran, saking terangnya ya, kata orang Jawa itu mungkin mata mereka menjadi silau atau belereng kata orang malah Jawa. Kelihatan. Iya, saking terangnya Saking Al-Quran, terangnya, saking terangnya. Dan itu bisa terjadi menimpa kepada orang-orang Islam yang tidak bertakwa kepada Allah SWT, yang hanya sekedar Islam KTP saja. Nah, ciri-cirinya orang bertakwa, ayat selanjutnya menjelaskan alladzina yu'minuna bil ghaibi, yaitu beriman dan yakin kepada hal yang sifatnya ghaib. Ya, sifatnya gaib itu tidak bisa ditangkap oleh indrawi, dan informasi mengenai hal itu hanya bisa kita dapatkan melalui dalil dari Al-Quran maupun hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam Al-Quran itu banyak sekali ada gambaran-gambaran tentang masa depan maupun gambaran-gambaran kehidupan masa lalu. Yang cerita-cerita itu. Barang siapa yang beriman dan beramal soleh, maka nanti di surga akan demikian, itu kan banyak sekali. Atau gambaran tentang umat-umat terdahulu, umatnya Nabi Nuh, umatnya Nabi Musa alaihissalam, umatnya Nabi Lut dan seterusnya. Yang ini sangat membutuhkan untuk mencerna kisah-kisah ini adalah keimanan pada hal yang gaib. Orang yang terlalu rasionalis dan mendewakan akalnya tentu sulit karena sulit menangkap dari Al-Quran, sulit merasionalkan hal ini karena bagaimana fakta empirisnya itu. Ketika diceritakan masalah kisahnya Nabi Nuh, mungkin orang-orang yang rasionalis justru sibuk mencari di literatur itu betul nggak sih ini buktinya gitu kan. Tapi bagi orang yang beriman dan beramal soleh langsung taslim, dia langsung menerima dengan penuh keimanan karena memang ini bukan wilayah akal tetapi wilayah keimanan. Maka bagaimana mungkin Al-Quran itu bisa menjadi petunjuk kalau yang seperti itu belum yakin gitu. Maka tepat sekali sudah di dalam surat Al-Baqarah itu bahwa Al-Quran akan menjadi huda, menjadi petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Salah satu cirinya orang yang bertakwa adalah dia ini mengimani kepada hal-hal yang sifatnya gaib. Lalu sebagai sebuah petunjuk ini Ustadz Bayu, ini di Al-Quran itu isinya apa saja sih? Al-Quran sifatnya atau kandungannya adalah lengkap Pak Mas Kurya. Mengatur kehidupan kita, baik hablum minallah kepada Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan ibadah, kemudian hablum minanas yang disebut juga dengan muamalah, pengaturan hubungan dengan sama manusia, termasuk juga bagaimana kita mengatur diri kita sendiri. Maka Al-Quran sebenarnya adalah sumber dari segala ilmu pengetahuan, dan itu tidak berlebihan kita mengatakan demikian itu. Di dalam Al-Quran juga terdapat kisah-kisah umat-umat terdahulu yang bisa kita ambil ibrah atau pelajaran di sana. Dan Al-Quran itu sifatnya adalah salah satu mukjizat Al-Quran ya. Jadi tafsirnya tidak pernah berhenti dia. Meskipun Al-Quran diturunkan 1400 tahun yang lalu ya, tetapi tafsirnya itu pada zaman saat ini selalu relevan ya. Selalu relevan. Padahal Al-Quran itu 30 juz. Suratnya hanya 114, tidak bisa tambah lagi. Setelah Rasulullah wafat sudah tidak ada tambahan Al-Quran lagi. Tapi mengapa sampai zaman sekarang Al-Quran masih mampu memberikan jawaban-jawaban?
untuk problem-problem, fenomena, masalah-masalah yang berkembang di masyarakat. Itu kan mukjizat. Salah satu keistimewaan Al-Quran itu. Dan salah satu bukti bahwa Al-Quran itu sifatnya lengkap. Kalau tidak lengkap kan mungkin sudah ditinggal dari dulu kan. Jangankan 1400 tahun. Kita punya buku sudah 10 tahun. Mungkin sekarang sudah tidak relevan ilmu yang dibahas di situ. Tetapi Al-Quran itu karena itu adalah murni mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala, bukan buat-buatan Nabi Muhammad SAW. Maka isinya tuh lengkap dan bisa masuk ke seluruh lini kehidupan kita, mengatur kehidupan kita sama manusia, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, dan juga mengatur bagaimana agar kita ini menjadi orang yang selamat di dunia maupun kelak di akhirat. Oke, baik pemirsa Hizma TV yang berbahagia, itu ya, bahwa sebagai sebuah petunjuk bagi umat manusia, tentunya tadi sudah dijelaskan, yang mampu menerima petunjuk adalah orang-orang yang bertakwa. Al-Quran merupakan paket lengkap, bahkan sedetail kehidupan manusia itu dibahas dalam Al-Quran. Akan kita lanjutkan obrolan kita tentang Nuzulul Quran dan Al-Quran ini setelah ada informasi dari Sekolah Islam Sabilah Malang, yaitu tentang peluncuran kurikulum baru di Sekolah Islam Sabilah Malang, yaitu kurikulum Pemimpin Peradaban Dunia 2021. Dan bersyukur bertepatan dengan hari ke-17 Ramadan ini atau Nuzul Quran ini, kita bisa meluncing satu kurikulum baru yang disebut dengan kurikulum Pemimpin Peradaban Dunia. Kurikulum Pemimpin Peradaban Dunia. Ini artinya bahwa insya Allah mulai tahun ajaran 2022-2023, Lembaga Pendidikan Islam Sabilillah Malang dengan program-program efektifnya yang kita sebut dengan SISMA, Sekolah Islam Sabilillah Malang, disingkat SISMA, akan mulai menerapkan kurikulum baru, kurikulum Pemimpin Peradaban Dunia, Lembaga Pendidikan Islam Sabilillah Malang tahun 2022. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada hari ini tanggal 19 April 2022, tepatnya di 17 Ramadan, LPI Sabilillah Malang telah meluncing yaitu kurikulum Pemimpin Peradaban Dunia 2022. Kurikulum ini adalah kurikulum yang dibuat oleh Sivitas Akademika Lembaga Pendidikan Islam Sabilillah Malang yang tetap mengacu kepada kurikulum Merdeka Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dan insya Allah kurikulum ini akan diterapkan pada tahun pelajaran 2022-2023. Kurikulum Pemimpin Peradaban Dunia 2022 adalah sebuah upaya untuk menggapai visi lembaga, yaitu terwujudnya sekolah unggul dan rujukan kelas dunia dalam pembentukan pemimpin peradaban dunia yang islami, berkebangsaan, dan cendekia.
Alhamdulillahirrabbilalamin, pada hari ini telah di-launching kurikulum pemimpin peradaban dunia di Lembaga Pendidikan Islam Sabilillah Malang. Kami dari Satuan Pendidikan khususnya SMP Islam Sabilillah Malang sangat bersyukur dan kami berharap dengan di-launchingnya kurikulum yang baru ini maka akan menjadi mimpi baru bagi Sekolah Islam Sabilillah Malang. Ke depan kami berharap anak-anak kami mampu menjadi pemimpin peradaban dunia yang agamis, Qurani, negarawan, berpikir kreatif, kritis, kolaboratif, komunikatif, serta ananda mampu untuk berbahasa asing, memiliki prestasi yang luar biasa. Bapak Ibu Guru akan berjuang mulai detik ini untuk bisa mengimplementasikan kurikulum pemimpin peradaban dunia dengan sebaik-baiknya. Semoga semuanya langkah baik kita ini diberikan kemudahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga mampu mewujudkan visi dan misi untuk pemimpin peradaban dunia ke depan, yaitu yang Islami, berkebangsaan dan cendekia. SMPIS, yes I can. Sabilillah, we love. Baik pemirsa Sisma TV yang berbahagia, kembali lagi bersama Kalam Mutiara spesial Ramadan. Kali ini kita lanjutkan obrolan kita tentang Al-Quran dan Nuzulul Quran. Baik Ustaz Bayu, tadi sudah dijelaskan bagaimana itu Nuzulul Quran, proses turunnya Al-Quran kepada Rasul sampai kepada kita umat Islam ya. Lalu kandungan Al-Quran itu apa? Lalu saat ini mungkin pertanyaannya bagaimana kita orang Islam menyikapi Al-Quran ini? Saya pikir setiap orang yang Muslim ya punya Al-Quran di rumahnya, tetapi belum tentu merawatnya dengan baik, belum tentu mempunyai hubungan khusus dengan Al-Quran. Maka hal itu sangat penting sekali, khususnya kita yang hidup di zaman yang seperti ini. Maka yang sudah biasa membaca Al-Quran, maka kita harapkan supaya jangan sampai satu hari terlewat tanpa membaca Al-Quran. Entah itu kita punya program berapa lembar, atau mungkin lebih bagus lagi kalau satu juz, separuh kita baca waktu selesai sholat subuh, separuh kita baca setelah maghrib. Itu kan agak ringan bagi yang sudah lancar. Kan fenomenanya memang seperti ini Ustaz Bayu. Kalau masih kecil belum bisa itu rajin ya sama orang tua disuruh ngaji Al-Quran. Tapi kalau sudah bisa kadang itulah sudah nggak ada waktu lagi. Kita khawatir nanti kita termasuk orang-orang yang lalai atau menyanyiakan Al-Quran ya, atau termasuk orang-orang yang menjadikan Al-Quran itu sesuatu yang tidak penting, meletakkan Al-Quran di belakang, bukan meletakkan Al-Quran di depan. Artinya di depan sebagai petunjuk dan pedoman, di belakang sebagai sesuatu yang dianggap tidak penting atau dikesampingkan. Nah ini kan jangan sampai. Dan nggak mungkin menjadi petunjuk kalau nggak dibaca. Paling minimal adalah membacanya itu. Kemudian setelahnya adalah yang paling penting juga kita berusaha untuk sedikit-sedikit kita memahami maknanya, memahami kandungan isi Al-Quran. Termasuk memahami kandungan isi Al-Quran adalah kita menghadiri majelis-majelis pengajian, kita menghadiri majelis-majelis taklim yang diselenggarakan oleh guru-guru yang mulia, yang sanadnya jelas. Jangan dipikir bahwa kalau kita mengaji fikih itu tidak mengaji Al-Quran, jangan loh. Wong fikih itu ilmu yang sumber dari Al-Quran. Ketika kita mempelajari secara Islam, ketika kita mempelajari ilmu akidah, jangan dianggap itu adalah tidak belajar Al-Quran. Itu mempelajari Al-Quran, mempelajari ilmunya Al-Quran. Artinya kalau memang sudah bisa membaca Al-Quran, mari ditingkatkan. Kita cari guru-guru yang mulia, kita hadir di majelis-majelis yang mulia untuk menambah wawasan kita, pemahaman kita tentang isi dari kitab suci Al-Quran, sehingga dengan ilmu itu kita bisa mengamalkan. Nanti kalau tidak begitu kita banyak ruginya. Ya, walaupun membaca itu sudah sangat bagus sekali ya, tapi alangkah bagusnya lagi kalau seandainya kita bisa mengamalkan isi Al-Quran itu. Akhir zaman Rasulullah sudah sudah memberikan isyarat ya, bahwa banyak orang yang menjadikan Al-Quran itu hanya sebagai ajang pamer saja ya. Banyak orang, termasuk salah satu di antara 3 orang yang masuk neraka terlebih dahulu adalah orang-orang yang seperti itu, yaitu orang yang menjadikan Al-Quran sebagai ajang untuk pamer saja, tidak untuk belajar, tidak untuk ikhlas lillahi ta'ala, tapi untuk dipamer-pamerkan. Zaman sekarang ini kita harus berhati-hati, niat kita harus kita tata. Menghafalkan Al-Quran niatnya apa? Menghafal Al-Quran kok niatnya cari beasiswa, ini gimana ini? Menghafalkan Al-Quran niatnya
supaya mungkin masuk TV. Nah ini sudah niat-niat yang kurang tepat ya. Oke. Kemudian juga melakukan Al-Quran supaya orang lain merasa bagaimana, supaya orang lain mengaku kita itu orang yang pintar, orang yang, nah itu termasuk riya juga yang sangat hati-hati sekali. Kita harus menjaga niat kita dalam membaca Al-Quran itu. Jadi membaca Al-Quran, memahami kandungannya, dan mengamalkan. 3 ini. Nah, dan itu mustahil kalau kita tidak memaksa diri kita mulai dari sekarang, itu mustahil. Jangankan untuk merenungi kandungan, mempelajari dan mengamalkan, membaca saja kita sudah jarang. Apalagi sekarang ini ya, Ustaz Bayu, kita generasi kita saat ini kan kalah dengan TikTok, dengan aplikasi. Sehingga kalau dulu ya kita tahu bahwa ulama-ulama dulu kalau dari Mekah mau menuju ke Madinah itu waktu belum ada kendaraan, Pak Maskur, itu mereka naik unta, itu bisa sampai hampir 7 hari waktunya, 6 sampai 7 hari. Itu selama di atas unta, di atas kendaraannya, mereka itu menghatamkan Al-Quran. Itu dulu. Kita kalau kita perjalanan nggak ada HP, bisa mati kutu kita. Tapi padahal sebenarnya ini bisa disiasati loh, Ustaz Bayu ya. Kan generasi kita ini mungkin banyak juga yang hafal beberapa ayat, beberapa surah dalam Al-Quran. Sebenarnya kan itu kalau dalam perjalanan bisa dibaca juga. Ya, jadi sebenarnya sambil membaca Al-Quran kita di dalam perjalanan, dalam bis, atau kita sebelum tidur kita sebenarnya banyak waktu. Hanya kadang kemauan kita lemah, kita himmahnya itu lemah ya. Semangatnya di dalam kita itu untuk mengejar keutamaan lemah sekali. Lalu solusinya bagaimana ini, Ustaz Bayu, supaya kita semua, mungkin pemirsa Smart TV juga ada giroh, semangat membaca Al-Quran dan memahami Al-Quran ini? Saya pikir kita perlu punya target ya. Dan target itu tolong dimulai tidak dengan yang berat-berat dulu. Saya selalu mengatakan kepada anak-anak yang kesulitan di dalam menata waktu untuk membaca Al-Quran, saya berikan solusi begini, coba 1 hari kamu baca 1 lembar saja dulu. Jadi bolak-balik, kok terlalu sedikit Pak? Jangan kamu terlalu sedikit. Memang harus begitu mengawalinya. Sehingga besok mau menambah lagi, ringan hanya 1 lembar, kan begitu. Baru nanti setelah beberapa nambah 2 lembar lagi. Memang harus begitu. Nah, orang yang terburu-buru menentukan target, saya 1 hari harus 1 juz, walaupun dia padahal dia belum terbiasa ya. Itu secara tidak disadari itu adalah godaan nafsu dan godaan setan. Kenapa? Setan ingin kita cepat bosan, gitu loh. Jadi kita diforsir di awal menetapkan target yang tinggi-tinggi. Kenapa? Karena orang yang targetnya terlalu tinggi pasti dia cepat capek, gitu ya. Bisa jadi awal-awal tercapai targetnya ya. Tercapai, tapi mungkin 2-3 hari, 2-3 minggu sudah kelihatan sudah. Padahal ini seharusnya harapannya kan ini selamanya. Terus istiqomah. Nah, sementara ulama memberikan petunjuk, jangan turuti nafsu yang seperti itu, jangan turuti bisikan seperti itu. Tetap kamu 2 lembar tidak apa-apa, tapi kamu istiqomah setiap hari terus begitu, itu lebih baik. Kita saja kalau sedang capek Pak Mas, mungkin pulang kerja atau dari beraktivitas, kalau membayangkan, waduh saya punya wadifah, apa wadifah itu ya, punya rutinitas, harus baca 1 juz, itu kayak berat begitu ya. Tapi kalau saya punya rutinitas baca 2 lembar, ringan sekali, meskipun kita capek, sehingga kemungkinan istiqomah itu bisa langgeng, gitu. Istiqomah itu bisa tercapai. Tapi kalau dari awal kita sudah targetnya tinggi, itu pasti capek ya. Ya ini juga untuk pada ananda sekalian, dalam hal ibadah apapun juga ya. Misalnya menjelang ujian, sholatnya ditambahin, itu lalu diforsir begitu, nanti setelah selesai ujian udah hilang kebiasaan itu. Nah itu tidak kita harapkan. Jadi mari kita perbaiki hubungan kita dengan Al-Quran melalui itu. Kalau memang punya circle, bahasa anak sekarang punya circle ya, pertemanan yang mendukung, mungkin sekarang ada one day one juice ya, banyak sekali di grup-grup keluarga atau di grup-grup pertemanan itu, bisa kita berkumpul atau membentuk grup seperti itu untuk menambah motivasi. Ada teman-teman, ya walaupun tidak 1 hari 1 juz, misalkan 3 hari 1 juz. Buat target-target yang ringan dan sekiranya mampu dulu, disesuaikan dengan aktivitasnya supaya tidak menjadi beban. Nanti kalau dirasa beban pasti berhenti itu nanti. Gitu. Dan ini lagi Ustaz Bayu ya, salah satu mukjizat dari Al-Quran adalah kalau kita membaca itu kan dapat pahala. Ini gimana ya Ustaz? Ya, itu salah satu mukjizat Al-Quran luar biasa bahwa membacanya dihitung sebagai ibadah. 1 huruf di dalam Al-Quran kata Rasulullah SAW adalah nilainya 10 pahala. Rasulullah kemudian mengatakan, aku tidak mengatakan alif lam mim 1 huruf, tetapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Jadi alif lam mim itu
sudah 30 langsung. Apalagi kalau di bulan Ramadan seperti ini dilipat gandakan 70 sampai ke atas pahalanya setiap hurufnya itu. Artinya kan kalau kita ingin cari barokah, kita nggak usah keliling kemana-mana. Sebenarnya di rumah kita sendiri itu ada Al-Quran yang menyimpan keberkahan. Kita baca, gitu. Kita renungi maknanya itu. Kalau memang kita kesulitan sekali, ya itu tadi kita bentuk circle atau kelompok-kelompok komunitas pecinta Al-Quran. Kalau memang nggak dipaksa seperti itu, sulit nanti kita ya. Jadi banyak orang yang cari keberkahan di luar ya, melakukan misalnya mengunjungi ulama-ulama yang jauh atau dia mengunjungi berziarah ke makam-makam yang jauh untuk mengharapkan keberkahan. Sebenarnya tidak apa-apa, tidak masalah. Tapi jangan lupakan bahwa ada keberkahan yang besar yang itu ada di kamarmu. Ya. Apa itu? Kitab suci Al-Quran nggak pernah dibaca, jangan dibaca. Termasuk juga sebenarnya agak kurang tepat Pak Maskur. Walaupun tidak salah ya. Kita mempunyai wirid-wirid, tetapi kita meninggalkan Al-Quran. Harusnya orang yang tertib di dalam menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, itu Al-Qur'annya dipegang dulu, baru kemudian menambah wirid-wirid yang lain. Karena tidak ada wirid yang lebih afdal kecuali Al-Qur'an. Bahkan seandainya kita wiridan dengan Al-Qur'an saja sudah lebih dari cukup itu. Nah, kalau kita punya, kadang-kadang ada orang punya wiridan doa-doa tertentu tapi Al-Qur'an ditinggal, ini juga walaupun tidak salah, tidak berdosa, tapi mari kita menertibkan gitu loh. Kita lebih tertib lagi di dalam kita menjalin hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik, pemirsa Asma TV yang berbahagia, akan kita lanjutkan obrolan kita dengan Ustadz Bayu setelah yang satu ini. Baik pemirsa Asma TV yang berbahagia, pemirsa Kalam Mutiara spesial Ramadan kali ini telah panjang lebar dibahas oleh Ustadz Bayu tentang nuzulul Quran dan Al-Quran serta bagaimana kita mensikapi Al-Quran. Tibalah saatnya kita memberikan kesimpulan terhadap dialog kita kali ini. Ini kesimpulannya apa ini Ustadz Bayu yang dapat kita sampaikan kepada pemirsa Asma TV? Peringatan nuzul Al-Quran mungkin adalah peringatan yang kita ulang-ulang setiap tahun Pak ya. Tetapi kalau seandainya itu hanya jadikan seremonial saja, tentu tidak ada maknanya. Maka makna dari peringatan nuzul Al-Quran adalah kita memperbaiki hubungan kita kembali dengan Al-Quran. Yang sebelumnya belum istiqomah membaca Al-Quran, mari kita istiqomah membaca Al-Quran. Yang sudah istiqomah membaca, mari kita beralih untuk mempelajarinya, menambah dengan mempelajarinya. Yang sudah mempelajarinya, mari kita terus mengamalkan isi dan kandungan Al-Quran. Itu yang paling penting ya. Sehingga acara nuzul Quran bukannya seremonial saja, bukan hanya sekedar peringatan formal saja, tapi betul-betul menjadi momentum untuk kita memperbarui niat hubungan kita dengan kitab suci Al-Quran. Itu yang terpenting Pak Maskur. Iya. Lalu terhadap menghormat Al-Quran ini mungkin ada banyak yang salah kaprah juga ini bagian. Apalagi sekarang Al-Quran juga hadir di Android ini. Ada beberapa masail ya, atau permasalahan-permasalahan seputar Al-Quran, permasalahan fikih yang banyak ditanyakan memang seputar Al-Quran, khususnya kita sekarang di era seperti ini, di era teknologi informasi yang di antaranya yang pertama adalah bagaimana hukum kita membaca Al-Quran ketika berada di handphone atau di mobile phone ya. Maka ulama mengatakan bahwa selama aplikasi Al-Quran itu tidak dibuka, maka HP tetaplah HP. Ketika aplikasi Al-Quran itu dibuka, baru itu hukumnya menjadi Al-Quran. Maka ketika kita membuka aplikasi Al-Quran harus punya wudhu dulu. Nah itu kan, membacanya juga insya Allah tetap dianggap sebagai ibadah. Memegang mushaf itu, karena membaca Al-Quran itu ibadah, melihat mushaf itu juga ibadah gitu loh. Maka Al-Quran yang di-download di Android bisa dihukumi seperti mushaf Al-Quran ketika itu dibuka. Tetapi kita juga harus menetapi hukum-hukumnya, yaitu dengan cara kita berwudu dan menghormatinya, cara membawanya, cara kita membacanya, jangan diletakkan sembarangan begitu. Nanti kalau sudah ditutup, kita sudah membuka Instagram dan TikTok, ya sudah hukumnya bukan Al-Quran lagi. Di antaranya yang lain lagi adalah mengenai hukum memegang terjemah Al-Quran. Apakah terjemah Al-Quran itu termasuk mushaf yang kita harus wudu? Dan di sini ulama memberikan penjelasan bahwa kalau mushaf memang mazhab kita Imam Syafi'i la yamassu ilal mutahharun, tidaklah menyentuhnya kecuali orang yang suci. Artinya orang yang suci dari hadas
maupun najis ya harusnya, yaitu paling tidak kita punya wudhu lah begitu. Nah, kalau kitab suci yang kalau Al-Quran terjemahan bagaimana? Mushaf itu adalah yang full isinya adalah Al-Quran, itu mushaf. Kalau Al-Quran terjemahan itu sudah bukan mushaf lagi, karena tulisan selain Al-Qurannya itu lebih banyak. Walaupun nanti ketemu ada orang yang ada pendapat demikian, terjemah Al-Quran tetap tidak boleh karena terjemah Al-Quran itu seimbang jumlah katanya dengan jumlah kata Al-Quran. Saya pikir kok tidak ya, karena kita kalau membaca dengan seksama, kata di dalam bahasa Indonesia itu lebih banyak. Untuk menerjemahkan Al-Quran itu kadang walaupun di Al-Quran satu kata dia bisa muncul banyak kata, sehingga tetap terjemah Al-Quran itu kandungan bahasa Indonesia itu lebih banyak daripada Al-Quran itu sendiri. Maka memegang Al-Quran seperti itu tanpa wudhu tidak masalah, tidak apa-apa. Itu. Atau ada yang lain kira-kira Pak Surya, Mas Al-Fikri? Bagi anak kecil juga, apakah anak kecil belum balik Al-Quran kalau dalam rangka pembelajaran ya tidak apa-apa. Untuk kita belajar Al-Quran kemudian membaca Al-Quran langsung dari mushaf itu. Oke, baik, terima kasih Ustaz Bayu, mudah-mudahan memberi pencerahan bagi kita semuanya dan pemirsa Sisma TV di rumah ya, untuk tetap semangat membaca Al-Quran, semangat belajar Al-Quran, karena nanti di hari kiamat nanti Al-Quran akan datang menjadi syafaat bagi kita semuanya. Saya Mas Kulatif beserta seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, dan tak lupa kami ucapkan tetap jaga kesehatan dengan mematuhi protokol kesehatan yang ada. Mudah-mudahan di bulan suci Ramadan 1443 Hijriah ini amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sisma TV mendidik membangun peradaban dunia. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.